Ketemu lagi diajak anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Kali ini si Bulmon jalan lagi nih berduaan sama si Bugi. Bugi itu landingnya Om Novem ya. Tujuannya mau ke Bandung. Tapi kayak biasa, sebelum sampai tujuan melipir-lipir dulu, camping tipis-tipis lah ceritanya. Sayang kan udah jalan-jalan, perjalanan lumayan panjang tapi nggak ngerasain campingnya. Ke Bandung di pekan terakhir bulan September lewat jalan tol Jakarta Cikampek. Keluar tolnya di pintu Jatiluhur, jadi nggak langsung tembak Padalarang ya. Karena tadi seperti bilang pengen melipir, angan-angannya sih ke kebun teh Pangheotan. Keluar tol nanti ambil jalan ke kanan lewatin wilayah Purwakarta. Nah, di sini tuh sempetin istirahat dulu di saung hutan pinus, begitu masuk daerah Cikalongwetan. Waktu itu udah sore lah, sekitar jam 3:30 ya. Makan siang udah lewat, makan malam masih jauh. Tapi agak iseng kayaknya nih bapak-bapak nih dua pengen ngunyah. Jadilah pesen es kelapa muda, sate marangi, dan sop kambing. Masuk, Pak. Rasanya lumayan lah, kata Papa Herwin ya. Sate maranginya bukan yang otentik, kalau sop kambingnya sih mantap. Kawasan hutan pinus ini adem banget dan jadi lokasi yang cocok buat istirahat. Ini ya, kalau sedang dalam perjalanan yang lumayan panjang kayak gini. Jadi kalau misalkan mau ke Bandung lewat Purwakarta ya melipir gitu ya, bisa tuh mampir-mampir di hutan pinus ini. Kenyang makan dan cukup istirahat, lanjut jalan. Ternyata nggak jauh dari tempat istirahat tadi, ketemu deh kebun teh Panglejar. Dari situ maju dikit, lalu belok kiri setelah ngelewatin kebun teh Panglejar. Sampai sini ya, jalanan masih mulus. Kalau lihat di peta, nama jalannya Jalan Desa Cisomang Barat. Dari situ ikutin jalan aja sampai ada tuh tulisannya, plangnya ya, Kebun Panglejar Afdeling Pangheotan. Nanti masuk gerbang, mulai deh masuk tuh jalan makadam. Nih, petualangan dimulai begitu masuk jalan kayak gini. Petualangan nyari spot camping ya maksudnya. Pengen camping tengah kebun teh gitu. Kebun Panglejar ini kebun tua ya, dia tuh salah satu kebun warisan penjajah Belanda gitu. Jadi berdirinya udah di akhir abad ke-19, udah ratusan tahun umurnya kalau sekarang tahun 2022 kan ya. Jalanan kebun sepi waktu itu, paling ada 1-2 warga aja yang lewat. Ya emang udah sore juga sih, kan kalau orang kebun biasanya kerjanya pagi-pagi tuh ramenya. Sesuai peta, kalau kita lihat emang jalannya kecil sih kalau di peta, jadi bukan jalan utama ya.
Jalanan kebun ini nanti bakal tembus ke Jalan Kolonel Masturi dekat sekolah polisi di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Kalau mau jalan terus sih sebenarnya bisa gitu kan. Jaraknya sekitar 16 kilometeran lah kalau udah masuk dari area kebun ini. Tapi ya begini kondisi jalannya ya, namanya juga jalan kebun. Di dalam area kebun ini ternyata ada pabrik tehnya, ada juga bangunan-bangunan rumah pekerja yang ada juga sih yang dijadiin sebagai kantor ya. Ini bangunan mungkin kan emang bangunan peninggalan zaman dulu ya, bentuk-bentuknya arsitekturnya juga kayak kayak masa lalu gitu, antik-antik klasik. Waktu masuk area kebun sih nggak ada penjaga, nggak ada bayar apa-apa, nggak ketemu petugas gitu juga. Jadi masuk-masuk aja tuh Bugi sama Bulmon belusukan ke dalam, nyari-nyari jalan. Kadang ngikutin petunjuk yang ada di peta sih, tapi lebih sering jalan belusukan aja, ngikutin jalan yang udah ada. Mau kemana nih, kanan kiri gitu. Namanya juga penasaran ya, apa namanya, mau explore kebun teh ini. Ya alhamdulillah jaringan internet aman-aman aja. Jadi kalaupun ada apa-apa nyasar misalnya atau ada apa emergency gitu masih bisa lah nelpon sana sini gitu kan. Makin masuk ke dalam ternyata pemandangannya makin bagus. Apalagi begitu ketemu yang wilayah perbukitan. Ini beneran jalan-jalan ya, karena hari ini rencananya memang nggak nembusin sampai Bandung Barat sana. Emang cuma mau keliling-keliling, muter, pengen lihat di kebun teh Panghayatan ini ada spot-spot yang bagus nggak sih buat camping atau buat sekedar istirahat gitu. Emang niatnya bermalam di kebun teh gitu. Makanya pas ketemu persimpangan, kalau yang ke kanan ke arah kampung, yang ke kiri kelihatannya malah belusukan, justru ambil yang kiri, sengaja menjauh dari keramaian. Pilihannya emang jalan tanah gitu kan, asal cukup aja dilewatin sama mobil. Ternyata makin ke dalam makin challenging ya, jalannya makin sempit. Dan sempat heboh lagi karena sempat dikejar pakai motor warga. Ternyata itu cuma mau bilangin kalau
Pak, jalan yang di sini nih jalan buntu ujungnya gitu kan, dan nanti kalau udah sampai sana susah Pak terbalik. Tapi gimana ya, udah terlanjur masuk, putar balik pun nggak bisa. Jadi pilihannya tinggal nerusin aja dulu ke depan gitu kan, lihat-lihat di ujung beneran kayak apa. Terus apalagi kan tempatnya juga semakin menjanjikan nih kelihatannya buat Bugi sama Bulmon bertualang. Pemandangannya juga bagus gitu kan. Dan yang paling utama sih emang lebih repot jalan mundur ya. Mendingan terusin dulu, siapa tahu ada putaran. Sementara tapi hari udah semakin gelap, udah masuk maghrib. Pas sampai ujung jalan, oh ternyata harapan menemukan spot camping bagus agak redup tuh, kayak matahari semakin redup. Soalnya, wah ini serem nih. Karena malah merinding gitu begitu sampai di situ ya. Udah lama maghrib pula suasananya, hati semakin gak enak. Mana Om Novem kan tuh ya, gitu-gitu agak sensitif nih buat hal-hal yang kayak gini gitu. Yang ada perasaan tambah takut. Akhirnya ketika itu juga langsung deh putusin buat putar balik kan di space yang seada-adanya. Daripada kenapa-napa nanti kan cari yang aman aja gitu. Kabur dari sini tuh udah jadi pilihan yang tepat. Karena suasana hati makin gak enak, makin bulu kuduk makin merinding. Kok begini ya, spooky gitu kan. Mungkin sebenarnya ini tadi yang mau diingetin sama warga ya. Sampai ngejar naik motor lagi, ini ngapain sih maghrib-maghrib nyari jalan buntu belusukan gitu. Mau cerita langsung mungkin orangnya emang gak enak gitu. Ya kalau dia bisa bilang kali ini ya, jangan situ Pak, angker gitu. Tapi ya gak tahu juga deh. Emang sempat lihat juga sih pas lewatin tuh ada plang pasarean apa ya, artinya petilasan gitu ya di tempat yang tadi dilewatin. Yang paling aman adalah emang udah paling bener balik lagi ke arah pabrik teh, nyari tempat yang deket sama keberadaan manusia. Deket jalan juga nggak apa-apa deh, ada rame-rame dikit nggak apa-apa deh, yang penting aman daripada sok-sokan cari tempat sepi malah dapat suasana horor itu. Jangan sampai mau senang-senang malah tegang nantinya. Nemu spot yang agak lega, masih deket kebun teh sih, udah alhamdulillah tuh gelar tenda deh. Ya minimal kesampaian juga ya camping malam ini. Gelar velvet aja cukup, nggak pakai acara masak yang ribet. Makan malamnya juga menunya bekal yang dibawa dari rumah. Tadi sore kan udah makan sate ya gitu. Paginya begitu terang, kelihatan deh tempat ngecamp ini ternyata lumayan lega ya. Tapi nggak seestetik harapan semula sih. Karena ternyata ada tiang dan banyak kabel listrik. Tapi udara sejuknya masih berasa lah gitu kan. Namanya juga di tengah kebun teh gitu. Cuma yang utama semalam tidur dengan hati tenang dan damai, nggak mimpi buruk. Jauh dari scene ala film horor yang sempat dirasain tipis-tipis tuh di lokasi sebelumnya. Pagi ini kembali muter-muter lagi kebun teh Panghiotan. Kelihatannya kayak bapak-bapak kurang kerjaan ya. Tapi yang begini tuh buat mereka tuh stress relief gitu kan. Jalan di kebun teh Panghiotan ini emang asik sih buat yang suka belusukan, bosan sama jalan mulus gitu kan. Petualangannya dapet gitu kan. Pemandangan kebun tehnya juga cukup lah menghibur mata gitu. Kalau ke puncak kan macetnya ampun ya, gila-gilaan. Jalan yang dilalui ini mengarah ke kampung yang kemarin dihindarin gara-gara nyari jalan sepi. Nah, kalau diterusin tuh katanya bisa lihat Waduk Cirata dari atas.
Rata-rata jalan cuma muat satu mobil. Kalau ada mobil yang datang dari arah berlawanan, ya mesti sabar. Ngantri mepet banget, pelan-pelan cari tempat yang agak lebar dikit biar lewatnya bisa gantian. Ya beneran jalan kampung lah, kapan lagi kan ya ke Bandung lewat jalan kampung. Sekarang ini semuanya udah terhubung lewat jalan tol. Nah orang-orang berduyun-duyun tuh masuk jalan tol, akibatnya macet juga, lama juga deh biarpun lewat tol juga, ya kan? Kalau lewat sini anti macet, cuma jalannya gini, jauh dari mulus. Ya namanya juga lewat kebun ya, jalanannya emang bukan jalan umum, tapi jalan buat mengangkut hasil panen kebun-kebun gitu. Nah, lepas kebun teh sempet lewatin hutan pinus. Nah, ini kalau lihat di peta deket sama Bukit Senyum tuh. Kalau lihat di Google Maps sih kayaknya Bukit Senyum itu spot yang cakep ya buat menikmati pemandangan bagus dan foto-foto. Itu kalau lihat ikonnya di Google ya, di peta. Nggak mampir ke sana juga sih gitu. Tapi merasakan jalan di tengah kebun pinus ini juga udah seru dan udah lebih lebar jalannya, lebih asik lah gitu. Terus keluar hutan pinus baru deh ketemu ladang-ladang penduduk, ladang sayuran gitu ya. Ini udah bisa lanjut ke arah Lembang. Kalau lihat petunjuk sih ini udah masuk ke Cisarua, daerah Cisarua ya. Bagian ini udah lepas nih dari jalur perkebunan teh. Dan tembus juga kan akhirnya dari Cikalong Wetan sana sampai Cisarua lewat kebun-kebun.
Cisarua ini sempat ngelewatin SPN Cisarua. Ini terkenal banget sekolah polisi. SPN itu sekolah polisi negara. Lulus SPN akan menjadi bintara polisi. Kalau lewat sini jangan heran bakal ketemu Uin nih gagah-gagah barisan calon polisi yang tengah latihan. Kalau buat warga sini sih nggak aneh ya, bukan pemandangan baru nih ngeliat calon-calon polisi ini pada berbaris banyak gitu kan, lari gitu, latihan. Keluar kawasan Cisarua, perjalanan lanjut ke arah Cimahi. Ini Jalan Kolonel Masturi. Gak ngambil yang ke arah Lembang, karena emang maunya ke Bandung kan. Si Bugi mimpin jalan depan, ngebut itu landinya Om Novem. Tua-tua gitu, kacir dia. Masuk Bandung nanti dari arah Cimahi. Di kota Bandung, wah ini emang gak bisa lepas dari sate. Sekitar jam 10 pagi udah makan sate dulu di belakang stasiun kereta. Di sini ada 3 warung sate ya, letaknya sebelahan banget. Satu sate Hadori itu katanya terkenal gitu, dan tapi akhirnya yang menjadi pilihan adalah sate Sugema. Ini lumayan legend juga sih satenya ya. Pesanan pagi ini adalah kembali sate kambing dan gulai kambing. Ini favorit deh. Ya kayak makanan wajib bapak-bapak lah kalau lagi jalan-jalan. Plus keluarganya juga alhamdulillah suka sih kalau Papa Herwin. Tampilan gulai kambingnya nih, ini yang bikin ngiler banget deh ya. Soalnya kan udah panas-panas, asapnya masih ngepel-ngepel gitu. Makannya pakai nasi hangat. Udah lupa deh. Ya demikianlah perjalanan kali ini Depok-Bandung untuk kesekian kalinya sih. Tujuannya sama, Bandung gitu ya. Tapi kan jalannya beda-beda tuh menuju ke sana. Kalau kata orang, banyak jalan menuju Roma. Nah, Bandung juga gak mau kalah. Banyak cara dan upaya menuju ke sana. Assalamualaikum.